Hai semua, gimana kabarnya? It's me Dila Maesta, balik lagi kita akan berkonten riat mengenai latihan soal matematika kelas 10. Nah, di sini saya akan membahas mengenai persamaan dan persamaan kuadrat, juga ada persamaan dan persamaan rasional. Untuk itu yuk kita lanjut ke soal nomor 1 dulu. Oke, di sini ada x kuadrat minus 2x sama dengan 48. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut dengan metode memfaktorkan. Nah, sebelumnya teman-teman harus ingat dulu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi jangan lupa nih, a-nya tidak sama dengan 0. Jadi a-nya itu harus berkisar dari 1 ataupun bilangan negatif juga boleh. Bilangan positif juga boleh, asalkan jangan 0 gitu. Sekarang kita ubah dulu, x kuadrat minus 2x sama dengan 48. Kita ubah bentuknya seperti ini ya. X kuadrat minus 2x minus 48 sama dengan 0. Di sini karena kita diminta dengan metode memfaktorkan, jadi kita faktorin aja dulu. Dan kebetulan di sini tuh a-nya adalah 1, berarti kita boleh tulisnya langsung x aja ya. Dan sekarang kita coba cari tahu dulu dari persamaan kuadrat ini, kita cari berapa dikali berapa biar hasilnya adalah negatif 48, yang di sini negatif 48. Sedangkan kalau dijumlahin dia hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi kalau dijumlahin dia hasilnya negatif 2. Jadi kita fokus ke yang B dan C. Jadi berapa kali berapa biar hasilnya negatif 48, dan kalau dijumlahin hasilnya negatif 2. Nah, kita tahu bahwa kita ambil negatif 8 dan 6 ya. Karena negatif 8 dikali 6 adalah negatif 48. Ketika kita jumlah ini, negatif 8 ditambah 6 adalah negatif 2. Nah, karena kita sudah dapat ini nilai-nilainya, tinggal kita masukin aja ke pemfaktorannya, yaitu x minus 8 dan x plus 6 gitu. Jadi kita akan mencari pembuat nolnya dulu. X minus 8 sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Akhirnya kita akan dapetin nilai x-nya. X-nya sama dengan negatif 8 pindah ke kanan jadi 8. Yang ini jadinya negatif 6. Ini atau ya. Nah, berarti HP-nya gimana? HP-nya adalah teman-teman bisa nulis dengan cara negatif 6,8, atau boleh nulisnya kayak x sama dengan 8 atau x sama dengan negatif 6. Nah, boleh nulisnya dengan dua cara ini ya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini kita diberikan soal yaitu 3x kuadrat plus 5x sama dengan 12. Kita jadikan bentuk umumnya dulu ya, yaitu 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Ingat 12-nya pindah ruas nih. Artinya kita akan mendapatkan bentuk a-nya adalah 3, a-nya, b-nya adalah 5, dan c-nya adalah negatif 12. Untuk cara nyarinya akan berbeda seperti yang sebelumnya, karena di sini kan a-nya adalah 3 tuh, bukan 1. Jadi pertama kita cari dulu a dikalikan c-nya dulu. A dikalikan c adalah a kali c. 3 dikalikan negatif 12 adalah ya negatif 36 ya. Akhirnya kita akan cari tahu, yaitu berapa kali berapa biar hasilnya itu adalah negatif 36 ini ya. Tapi kalau dijumlahin itu hasilnya adalah 5. Nah, 5-nya dapat dari mana? 5-nya dapat dari B-nya ini. Gitu. Yuk kita cari tahu dulu berapa kali berapa biar hasilnya negatif 36, dan kalau dijumlahin hasilnya adalah 5. Oke, kita gunakan 9 dan negatif 4 ya. Nah, kita cek nih. 9 dikalikan negatif 4 adalah negatif 36. Tapi kalau dijumlahin 9 ditambah negatif 4 adalah 5. Ya, jadi benar kita bisa makainya itu. Sekarang cara memfaktorkannya gimana? Jangan lupa karena a-nya di sini 3, berarti kita tulis dulu 3x dan 3x. Nah, gini. Setelah itu berapa aja nih yang tadi kita dapatkan? Plus 9 dan
negatif 4. Nah, setelah ini jangan lupa dibagi sama A-nya lagi, dibagi dengan A-nya, yaitu dibagi 3. Nah, ini baru sama dengan 0, ya. Setelah itu kita sederhanakan nih. Ini ingat, ini A-nya ya, dibagi A. Nah, dibagi A-nya. Setelah itu kita sederhanakan aja sekarang. Yang mana sih? Coba kita sepertiganya dibawa ke depan deh. Sepertiga dikalikan 3x plus 9 dikalikan 3x minus 4 sama dengan 0. Nah, sepertiganya ini hanya bisa digunakan oleh satu bentuk persamaan. Jadi kita sederhanakan hanya dengan yang 3x plus 9 aja ya. Nah, sepertiga dikali 3x adalah ya x. Sepertiga dikali 9 adalah plus 3. Nah, gitu. Dikalikan sama 3x minus 4 sama dengan 0. Nah, lalu kita buat nih pembuat nolnya. Jadi kita cari pembuat nolnya sekarang, yaitu x plus 3 sama dengan 0 atau 3x minus 4 sama dengan 0. Akhirnya akan kita dapatkan nilai x-nya. X yang pertama adalah negatif 3 karena pindah ruas. X yang kedua adalah 3x sama dengan 4-nya pindah ruas jadi 4. X sama dengan 4 dibagi 3. Oke, berarti jawabannya adalah HP-nya adalah negatif 3,4/3, atau kita bisa tulisnya dengan cara X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4/3. Nah, gitu nih. Ya, jangan lupa perbedaannya itu kalau di sini ada angkanya selain 1 atau negatif 1 itu bisa pakai A-nya. Kita fokus ke A-nya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 diminta untuk menentukan penyelesaian persamaan dengan rumus ABC. Jadi di sini kita mendapatkan soal negatif x kuadrat min 4x ditambah 21. Caranya itu karena tadi ada 2 cara ya, boleh memfaktorkan, boleh juga menggunakan rumus ABC. Sekarang kita gunakan rumus ABC. Nah, di sini A-nya yang mana? A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah 21. Ya, jangan lupa ini didapatkan dari bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lalu kita tinggal substitusikan aja ke x 1,2 ini. Nah, min b-nya yang mana? B-nya adalah negatif 4. Oh ya, di sini negatif 4 ya b-nya ya. Negatif 4. Karena b-nya negatif 4, kita minkan lagi jadi plus ya. 4. Jadi kayak gini. Negatif 4 ditambah plus minus akar b kuadrat. Negatif 4 kuadrat min 4 dikalikan A-nya. A-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 21. Nah, per 2A. 2 dikalikan negatif 1. Akhirnya kita akan mendapatkan ini jadi plus ya, negatif ketemu negatif plus, 4 plus minus akar. Nah, ini negatif 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikurangi, ingat kerjakan dulu yang di sini, yang perkaliannya. 4 dikalikan negatif 1 adalah 4. 4 dikalikan negatif 1 adalah negatif 4, dikalikan 21 adalah negatif 84. Jadinya plus 84 ya, karena negatif, ini kan negatif 84, nanti jadinya plus tuh, per negatif 2, karena 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Setelah itu kita akan mendapatkan 4 plus minus akar dari, nah 16 ditambah 84 berapa? 100 ya, per negatif 2. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan di sini sama dengannya adalah 4 plus minus akar dari 100 adalah 10 per negatif 2. Setelah itu kita pecah nih. X1-nya berapa? X1-nya kita ambil yang plusnya dulu ya, sama dengan 4 plus 10 per 2. Sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang negatifnya, karena ini kan plus minus. 4 dikurangi 10 per negatif 2. Oh ya, ini negatif 2 ya. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan nih, X1-nya adalah 4 ditambah 10 adalah 14. 14 bagi negatif 2 adalah negatif 7. Kalau di sini X2-nya sama dengan
4 dikurangi 14, 4 dikurangi 10 adalah negatif 6, bagi negatif 2 adalah 3. Berarti HP-nya adalah negatif 7,3, atau bisa kita tuliskan X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 3. Oke, gitu ya perbedaannya antara memfaktorkan dan pakai rumus ABC. Soal nomor 4. Diketahui X kuadrat minus 6X minus 27 kurang dari sama dengan 0. Jadi pertama kita cari tahu dulu hasil pemfaktoran dari ini. Jadi kita tulis dulu X-nya, karena di sini X-nya 1 ya. A-nya 1, jadi X dan X kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan nih. Berapa kali berapa biar hasilnya itu negatif 27. Tapi kalau dijumlahin hasilnya negatif 6. Tapi kalau dijumlahin hasilnya negatif 6. Berapa kira-kira? Ya, kita pasang 3 dan negatif 9. Coba kita cek. 3 dikalikan negatif 9 adalah negatif 27. Tapi kalau kita jumlahin 3 ditambah negatif 9 adalah negatif 6. Jadi di sini bisa kita gunakan adalah plus 3 dan kurangi 9. Akhirnya kita punya nih pembuat nolnya. Pembuat nol X plus 3 dan X minus 9 kita jadikan persamaan dulu karena kita ingin mencari pembuat nol. Yaitu X plus 3 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Artinya kita dapetin nih X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 9. Selanjutnya kita buat diagram nilainya, karena di sini X-nya kita dapetin adalah negatif 3 dan 9 ya. Oke, jadi dia seperti di sumbu X gitu modelnya. Nah, di sini kenapa dia bundarannya penuh? Karena di sini ada tanda sama dengannya, X kurang dari sama dengan. Gitu. Kalau nggak isi sama dengannya, hanya kurang dari dan lebih dari itu, tandanya bulat aja, ya. Sekarang kita lakukan uji daerah. Nah, uji daerahnya kemana? Ke X plus 3, yang ini. Dan X minus 9. Kita ambil dari yang sebelumnya negatif 3. Sebelumnya negatif 3 adalah negatif 4. Coba kita masukkan. Nah, negatif 4 ditambah 3 dikalikan negatif 4 dikurangi 9. Ini kita dapatkan hasilnya positif atau negatif. Negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 13 adalah berapa? Pasti positif ya hasilnya. Negatif ketemu negatif ya positif. Berarti di sini positif. Lalu kita cari yang di tengah-tengahnya, antara ini kita ambil 0. Berarti 0 ditambah 3 dikalikan 0 dikurangi 9. Nah, ini pasti ketemu nih, positif dikalikan negatif ya pasti negatif. Dan yang terakhir adalah kita ambil setelahnya 9, 10 misalkan. 10 ditambah 3 dan 10 dikurangi 9 sama dengan berapa? Karena kebetulan di sini plus ketemu plus adalah pasti plus. Plus. Dan sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, soalnya itu adalah ini. Kurang dari sama dengan. Berarti pilih yang kurang. Nah, pilih yang daerah negatifnya. Sehingga HP-nya kita akan ketemu, cara nulisnya adalah kayak gini. X dari negatif 3 kurang dari X kurang dari 9. Dengan X elemen dari bilangan real. Atau boleh nulisnya hanya gini aja kok. HP adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari 9. Kenapa dituliskan seperti ini? Karena daerahnya mencakup hanya dari kisaran negatif 3 dan 9. Seperti itu. Ya. Sekarang coba kalian cari tahu jawaban nomor 5. Dari 3x kuadrat plus x lebih dari sama dengan 14. Tulis di kolom komentar ya jawabannya.